Tahun-tahun 2025 adalah masa transisi penting dalam evolusi sistem keuangan global. Dengan uang digital, semakin mendapatkan tempat di berbagai sektor ekonomi. Dalam esai ini, kita akan membahas bagaimana uang digital menjadi lebih dominan, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Pendahuluan. Sejak beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mendorong perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi. Dari penggunaan uang tunai, kartu debit dan kredit, hingga dompet digital dan mata uang kripto, sistem keuangan terus berkembang untuk memberikan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas yang lebih baik. Tahun-tahun 2025 menjadi momen penting di mana uang digital semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan, menggeser peran uang tunai secara signifikan. Meningkatnya dominasi uang digital bukan hanya didorong oleh preferensi konsumen, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan yang semakin mendorong adopsi teknologi ini. Dengan berbagai inovasi dalam blockchain, Central Bank Digital Currency (CBDC), serta sistem pembayaran elektronik yang lebih canggih, transisi menuju ekonomi berbasis uang digital tampaknya semakin tidak terhindarkan. Faktor-faktor yang mendorong dominasi uang digital. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya dominasi uang digital di tahun 2025. 1. Perkembangan teknologi keuangan vintage. Industri vintage berkembang pesat, menghadirkan berbagai layanan keuangan digital yang lebih efisien dibandingkan sistem perbankan tradisional. Aplikasi pembayaran seperti PayPal, Apple Pay, Google Pay, serta dompet digital lokal di berbagai negara semakin banyak digunakan. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah, membuatnya lebih menarik bagi pengguna. 2. Peran mata uang digital bank sentral (CBDC). Banyak negara mulai mengembangkan dan menguji coba CBDC sebagai bentuk digital dari mata uang nasional mereka. CBDC memberikan alternatif yang lebih aman dan stabil dibandingkan mata uang kripto yang bersifat desentralisasi. Dengan adanya CBDC, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol kebijakan moneter, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meningkatkan inklusi keuangan. 3. Peningkatan keamanan dan transparansi. Teknologi blockchain telah memperkenalkan cara baru dalam mencatat transaksi dengan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi. Dengan adanya sistem desentralisasi dan kontrak pintar smart contract, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa perlu perantara, seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Hal ini mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang digital. 4. Perubahan kebiasaan konsumen. Generasi muda yang tumbuh dalam era digital semakin terbiasa dengan transaksi elektronik. Mereka lebih nyaman menggunakan aplikasi pembayaran, QR Code, dan cryptocurrency dibandingkan membawa uang tunai. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mempercepat adopsi pembayaran digital karena faktor higienitas dan kenyamanan. 5. Kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung. Banyak negara mulai mengurangi penggunaan uang tunai dan mendorong pembayaran digital dengan menerapkan kebijakan yang lebih ramah terhadap fintech dan inovasi digital. Pajak transaksi tunai yang lebih tinggi, insentif bagi pengguna dompet digital, serta regulasi yang lebih jelas terhadap mata uang digital menjadi faktor pendorong transisi email. 6. Efisiensi biaya dalam sistem keuangan. Uang digital mengurangi biaya operasional yang diperlukan untuk mencetak, menyimpan, dan mendistribusikan uang tunai. Sistem keuangan yang berbasis digital juga lebih efisien dalam menangani pembayaran lintas negara, mengurangi biaya remitansi, dan mempercepat transaksi internasional. Tantangan dalam dominasi uang digital. Meskipun memiliki banyak keunggulan, adopsi uang digital secara luas juga menghadapi beberapa tantangan. 1. Keamanan dan risiko kejahatan siber. Meningkatnya penggunaan uang digital juga berarti meningkatnya ancaman kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware. Oleh karena itu, sistem keamanan yang lebih kuat harus diterapkan untuk melindungi pengguna dari risiko email. 2. Kurangnya akses ke teknologi di beberapa wilayah. Tidak semua masyarakat memiliki akses ke perangkat digital atau internet yang stabil. Di beberapa negara berkembang,
Infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan bagi adopsi uang digital secara menyeluruh. 3. Tantangan regulasi dan kepatuhan. Banyak negara masih berusaha merumuskan regulasi yang tepat untuk mengatur uang digital. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, seperti pencucian uang dan pendanaan ilegal. 4. Risiko ketergantungan pada sistem digital. Jika seluruh transaksi bergantung pada sistem digital, maka gangguan teknis atau pemadaman listrik dapat menyebabkan masalah besar dalam ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sistem cadangan dan solusi darurat untuk mengatasi kemungkinan gangguan. Dampak uang digital terhadap ekonomi dan masyarakat. Dengan semakin dominannya uang digital, dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat sangat signifikan. 1. Meningkatkan inklusi keuangan. Uang digital memungkinkan lebih banyak orang mengakses layanan keuangan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh bank. Dengan adanya dompet digital dan sistem pembayaran berbasis ponsel, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank, kini dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. 2. Meningkatkan efisiensi transaksi. Pembayaran digital mempercepat transaksi dan mengurangi biaya administrasi. Bisnis tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian atau khawatir tentang uang palsu. Sementara konsumen dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan mudah. 3. Mengurangi kejahatan yang terkait dengan uang tunai. Karena uang digital lebih mudah dilacak, maka kejahatan seperti pencurian dan transaksi ilegal menjadi lebih sulit dilakukan. Pemerintah juga lebih mudah dalam memantau transaksi untuk kepentingan perpajakan dan kebijakan ekonomi. 4. Perubahan dalam sektor keuangan dan perbankan. Bank tradisional harus beradaptasi dengan perkembangan uang digital, baik dengan mengadopsi teknologi baru maupun menawarkan layanan digital yang lebih baik. Jika tidak, mereka bisa kehilangan relevansi di tengah munculnya perusahaan vintage dan mata uang digital yang lebih fleksibel. 5. Potensi hilangnya privasi. Salah satu kekhawatiran utama dari dominasi uang digital adalah potensi hilangnya privasi dalam transaksi keuangan. Karena setiap transaksi dapat dicatat dan dilacak, ada kemungkinan bahwa data pengguna dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau pemerintah untuk berbagai tujuan. Kesimpulan, di tahun 2025, uang digital semakin mendominasi sistem keuangan global. Perkembangan teknologi vintage, meningkatnya penggunaan CBDC, perubahan kebiasaan konsumen, serta kebijakan pemerintah yang mendukung menjadi faktor utama yang mendorong transisi ini. Meskipun ada tantangan dalam hal keamanan, aksesibilitas, regulasi, dan ketergantungan pada sistem digital, manfaat yang ditawarkan oleh uang digital jauh lebih besar. Ke depan, penting bagi pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan efisien. Dengan regulasi yang tepat dan teknologi yang terus berkembang, uang digital berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi global yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.